Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwah fillah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dibuka bukunya di Matan Al-Jurumiyah ya, dan kita sudah sampai babul i'rab. Taib, al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilah 'alaiha lafdhan wa taqdiran. Jadinya i'rab itu sendiri pengertiannya adalah dia perubahan akhir-akhir al-kalim kata likhtilafi dengan perbedaan amil-amil yang masuk kepada kalim itu sendiri secara lafadz ataupun secara kira-kira. Adapun bagiannya ataupun dia i'rab itu sendiri ada 4 macam tandanya ya, ataupun bagian-bagiannya. Yang pertama ada rafa, yang kedua ada nasab, yang ketiga ada khafat ataupun jar, yang keempat ada jazm. Contohnya misalnya jaa Muhammadun ya. Jaa Muhammadun. Muhammadun di sini berarti dia posisinya sebagai fa'il ya, sebagai fa'il. Tandanya dia karena ada dhammah zahirah. Dia secara zahir. Dhammah zahirah. Dia juga karena ismul mufrad ya, amilnya dia jaa. Tayyib. Misalnya adapun yang nasab misalnya ra'aitu Muhammadan ya. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan di sini dia fathah zahirah. Karena kenapa? Karena dia posisinya menjadi maf'ul bih ataupun objek. Menjadi objek. Dia amilnya apa? Ra'aitu. Amilnya apa? Ra'aitu. Ataupun misalnya marartu bizaidin. Marartu bizaidin. Marartu bizaidin. Bizaidin berarti dia khafad ya, karena dia kemasukan harfu jar yaitu alba. Amilnya apa? Amilnya dia alba ya, yang bisa mempengaruhi dia majrur itu alba, kemasukan harfu jar itu sendiri. Adapun misalnya dia jazm misalnya lam yakum Muhammadun ya, yakum. Nah, di situ mimnya berharokat sukun. Karena kenapa? Karena dia sebelumnya kemasukan huruf lam. Lam termasuk huruf yang bisa menjazmkan fi'il. Taib. Selanjutnya falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafat wala jazma fiha. Adapun isim-isim dari demikian ini dia ada rafa yang berharokat dhammah, ada nasab yang berharokat fathah, wal khafat dan ada yang berharokat kasroh, dan tidak ada jazm dalam isim itu sendiri. Sama contohnya jaa Muhammadun, jaa Muhammadun. Ya, pertama rafa di sini. Yang kedua misalnya ra'aitu Muhammadan, sama marartu bi Muhammadin. Dan gak ada yang Muhammad saja yang berharokat sukun ya. Kalau dalam isim berarti nggak ada dia. Kecuali mungkin kalau seandainya kita berbicara ya, tapi karena kita sukunkan. Padahal kaidahnya semestinya dia kasroh, misalnya marartu bi Muhammad. Semestinya Muhammadin ya. Tapi karena kita sukunkan Muhammad itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kaidah dalam segi penulisan itu wajib marartu bi Muhammadin atau ra'aitu Muhammadan, jaa Muhammadun. Selanjutnya walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazm wala khafdha fiha. Adapun kata kerja yang demikian itu ada ar-raf'u dhammah, ada nasab fathah, ada jazm dan tidak ada khafat fiha Tayyib. Misalnya contohnya di sini saya tulis ada yaqumu Muhammadun ya, yaqumu Muhammadun, yang rafa'nya yaqumu Muhammadun. Dia yaqumu Muhammadun. Adapun yang nasabnya lan yaquma Muhammadun. Jadinya ketika kemasukan adawatun nawasib, adapun huruf-huruf yang nasab misalnya lan ataupun an ya, kai dan sebagainya, itu mempengaruhi fiilnya ya. Jadinya fiilnya dia yang semesti kalau nggak kemasukan apa-apa dia rafa, tapi kalau kemasukan lan, an dan sebagainya itu menjadi fathah, berharokat fathah.
Adapun jazm lam yakum Muhammadun karena kemasukan lam. Kemasukan ada watul jawazim. Jadinya intinya kalau seandainya dia kemasukan huruf lan, an, ada watul nawasib, dia berpengaruh sama fiilnya ya. Adapun lam misalnya ada huruf-huruf yang jazm yang menjazmkan fiil kayak lam, la, an, nahi atau in syartiyah, berarti dia fiilnya wajib sukun ya. Kalau nggak kemasukan apa-apa dia rofa dan tidak ada jar ya, nggak ada jar dalam fiil itu sendiri. Tayyib. Paham tum? Tayyib. Oh baik, tadi ada yang kelewatan lafdon jadinya al awamil dakhil alaiha lafdon au takdiron. Takdiron di sini adalah misalnya kayak contohnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Jadinya ja'al fata dia semestinya ja'al fatayu. Tapi karena orang Arab itu kalau seandainya ya sebelumnya dia berharakat fathah itu berat bagi mereka. Sulit untuk mengatakan ja'al fatayu. Makanya ja'al fata. Ya, ja'al fata. Tapi dia posisi sama sebagai subjek ataupun fa'il. Sebagai fa'il. Adapun dia tandanya berarti dia bukan dhammah zahirah, akan tetapi dhammah muqaddarah. Ya. Sama kayak ra'aitu al-fataya, al-fata. Aslinya al-fataya. Berarti dia fathah muqaddarah, sama seperti kasrahnya seperti itu. Baik. Selanjutnya babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadinya bab mengetahui alamat-alamat tanda-tanda i'rab itu sendiri. Li raf'i arba'u alamatin. Adapun rafa itu ada 4 tanda. Yang pertama ada dhammah, ada al-waw, ada al-alif wan nun. Baik. Adapun dhammah fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannats salim. Adapun dhammah tandanya di rafa itu ada 4 keadaan ya, atau 4 tempat. Yang pertama dalam ismil mufrad ya, isim mufrad ada jamak taksir, ada jamak muannats salim ataupun fiil yang enggak bersambung, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadinya fiil mudhari yang belum bersambung apapun itu ya, belum bersambung, nanti akan dijelaskan insyaallah. Bersambungnya itu kayak gimana misalnya ya kondisinya. Baik. Misalnya kalau seandainya di alamat fi al-mufrad, misalnya saya kasih contoh di sini ada qoma zaidun, ya, berdiri zaid. Nah, zaid itu sebagai fa'il. Dia fil ismil mufrad, dia mufrad ya, mufrad. Baik. Adapun jamak taksir juga bisa. Misalnya qamar rijalu, ya, berdiri para lelaki-lelaki. Ataupun misalnya banyak, tinggal dicari aja yang jamak taksir yang terpecah dari mufradnya. Ya, yang terpecah dari mufradnya. Kayak in English is like irregular verb ya. Irregular verb. It is ya like jamak taksir karena terpecah dari mufradnya. Kayak kalau dalam bahasa Inggris ada go and gone, do did dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab dia namanya jamak taksir terpecah dari mufradnya. Misalnya contohnya banyak, nafidah jadi nawafid. Ataupun misbah jadi masabih dan sebagainya yang terpecah dari mufradnya. Ada di sini ada jam'i al muannats salim. Di sini misalnya qomatil hindatu. Ya, qomatil hindatu. Jadinya berdiri seorang hindun ya. Jadinya nama orang. Hindun itu satu hindun orang ya, satu yang hindun ya. Atau ya hindun ya. Tayyib. Jadinya dia berarti rafa ya. Tayyib, rafa. Dan banyak di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ya, al-muslimat, al-qaimat, at-taibat dan sebagainya. Pokoknya yang belakangnya itu alif sama ta. Ya, ini kalau ini mudah like regular verb ya, jadinya dia seperti yang beraturan. Jadinya ada tambahin alif sama ta aja untuk muannats salim. Adapun ataupun fiil yang belum berhubung apapun itu. Karena ada fiil itu bisa berhubung ya. Misalnya contohnya kemasukan alif tatsniyah ataupun alif tatsniyah, yaqumani atau wawul jamaah yaqumuna atau taqumuna, atau ya muannattsah mukhatabah taqumina. Ini marfu'nya bi thubutin nun, bukan marfu'nya bukan bi arraf ya, atau bi dhammah, bukan bi dhammah, tapi bi thubutin nun. Ada juga nunut taukid, misalnya kemasukan nunut taukid khafifah atau tsaqilah, yaquman atau yaqumanna. Ini berarti mabninya alal fathi. Atau nun jam'il mu'inats ya, misalnya ada yaqumna atau taqumna, ini mabni alas sukun ya.
mabni alas sukun. Jadi seperti itu. Seperti itu, kita cukupkan sampai sini dulu. Silahkan kalau dia mau ditanyakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.